Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rinus Hashim. Saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Quran Surat Fatir ayat 11 yang artinya, dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian dia menjadikan kamu berpasangan laki-laki dan perempuan, dan tidak ada seorang perempuan pun mengandung dan tidak pula melahirkan melainkan dengan sepengetahuannya. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seseorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, bahkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauh Mahfuz. Sesungguhnya demikian itu bagi Allah mudah. Berdasarkan penuturan dari tafsir Al-Jalalain, kata dan Allah menciptakan kalian dari tanah, yaitu menciptakan Adam dari tanah liat. Kata kemudian dari air mani, lalu dia menciptakan anak cucunya dari air mani. Kata kemudian dia menjadikan kalian berpasang-pasangan, yaitu terdiri dari kaum pria dan wanita. Kata dan tidak ada seorang perempuan pun mengandung yang tidak pula melahirkan, melainkan dengan sepengetahuannya, yaitu lafal ilmihi berkedudukan menjadi hal atau kata keterangan keadaan, yakni telah diketahui olehnya. Kata dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang, yaitu tidak diperpanjang. Kata dan tidak pula dikurangi umurnya, yakni orang yang diberi umur panjang itu. Kata melainkan tercatat dalam kitab di Lauhul Mahfuz, yang sungguhnya yang demikian itu bagi Allah dalam mudah, yaitu amat gampang. Kata kunci lakokum trobin nutfatin zojen. Dari kata kunci tersebut kita bisa menafsirkan kata per kata. Yang pertama, holakum dalam Mujamul Faros Al-Fadhil Quran terdapat di 16 surat seperti Al-Baqarah ayat 21, An-Nisa ayat 1, Al-An'am ayat 2, Al-Araf ayat 189, dan An-Nahl ayat 70. Contohnya Al-Baqarah ayat 21 yang artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Tafsir menurut Maktabah Syamlah, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Baqarah 21, kata Abu Ja'far, membantah sebagian besar akhirat, yaitu dua tim yang mengatakan kepada Allah bahwa apa mereka ingatkan atau tidak diperingatkan, mereka tidak percaya karena tercetak di hati mereka, di pendengaran mereka, dan di penglihatan mereka. Di sisi lain, dia menipu Tuhan dan orang-orang yang percaya dengan apa yang diungkapkan dengan lidahnya dan hatinya. Dan kami percaya pada Tuhan dan hari akhir, sebaliknya dan penyakit hatinya, dan mempertanyakan kebenaran dari apa yang ditunjukkannya. Dan selain mereka dari semua makhluknya yang dapat dipertanggungjawabkan dengan ketundukan dan kepatuhan kepadanya, dan memilih ketuhanan untuknya, dan menyembah tanpa berhala dan dewa. Karena sebagian besar zikirnya adalah pencipta mereka dan pencipta sebelum mereka. Dalam hadis Sahih Bukhari telah bercerita, dalam hadis Sahih Bukhari telah bercerita kepada kami Umar bin Hafs bin Giyad, telah bercerita kepada bapakku Al-Amash, telah bercerita kepada Jami bin Shaddad dari Syahwan bin Muhris bahwa dia bercerita kepada Zaid Imran bin Husain radhiyallahu an berkata, aku datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan untaku aku ikat di depan pintu. Kemudian datang rombongan dari Bani Tamim. Maka beliau berkata, terimalah kabar gembira wahai Bani Tamim. Mereka berkata, Anda telah memberikan kabar gembira kepada kami, maka itu berilah kami sesuatu. Mereka mengatakannya 2 kali. Kemudian datang orang-orang dari penduduk Yaman menemui beliau. Lalu beliau berkata, terimalah kabar gembira wahai penduduk Yaman. Jika Bani Tamim tidak mau menerimanya, mereka berkata, kami siap menerimanya wahai Rasulullah. Mereka berkata,
kami datang kepada Anda untuk menanyakan urusan ini, yaitu penciptaan makhluk. Maka beliau berkata, dialah Allah yang tidak ada sesuatu selain dia, sedangkan arsy-nya di atas air. Lalu dia menulis di dalam Al-Zikr atau kitab segala sesuatu yang akan terjadi, lalu dia menciptakan langit dan bumi. Tiba-tiba datang seorang penyeru, saya berkata, untamu hilang wahai putra Al-Husain, maka aku segera bergegas mencarinya. Ternyata unta itu dikacaukan oleh fata morgana. Demi Allah, sungguh aku sangat ingin untuk membiarkannya, demi menuntaskan mendengar apa yang beliau sampaikan. Dan Isa meriwayatkan dari Raqabah, dari Qais bin Muslim, dari Thariq bin Syihab berkata, aku mendengar Umar radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di hadapan kami pada suatu tempat, lalu beliau mengabarkan tentang awal penciptaan makhluk hingga sampai ketetapan penduduk surga masuk ke tempat tinggal abadi mereka, dan penduduk neraka juga masuk ke tempat tinggal abadi mereka, dan tidak ada kejadian yang akan terjadi hingga hari kiamat, melainkan beliau mengabarkannya. Maka di antara kami ada yang tetap menjaganya, siapa yang masih mengingatnya tetap ingat, dan siapa yang lupa tentu melupakannya. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa ayat ini merupakan seruan Allah kepada semua manusia agar beribadah kepada Allah yang mengurus mereka dengan nikmat-nikmatnya, dan agar mereka takut kepadanya serta tidak menyelisihi agamanya. Yang nomor 2, kata kunci turobin. Dalam Mujamul Farasil Al-Fazil Quran terdapat di 8 surat seperti Al-Baqarah ayat 24, Al-Imran ayat 59, An-Nahl ayat 59, Al-Kahfi ayat 37, dan Ar-Rum ayat 20. Contoh Ar-Rum ayat 20 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dalam tafsir kitab Mahtabah Syamilah, dia berkata, dan di antara tanda-tandanya, Al-Arum 20, penafsiran asli artinya, dan di antara tanda-tanda Tuhan yang Maha Suci dan yang Maha Kuasa bahwa dia adalah satu. Bahwa ciptaanmu dari tanah, Ar-Rum 20, artinya penciptaan pertama adalah penciptaan Adam. Dalam hadis Sunan Abu Dawud telah menciptakan kepada kami Musaddad bahwa Yazid bin Jurai dan Yahya bin Sa'id menceritakan kepada mereka, keduanya berkata, telah menciptakan kepada kami Auf. Ia berkata, telah menciptakan kepada kami Qasamah bin Zuhair. Ia berkata, telah menciptakan kepada kami Abu Musa al-Ash'ari. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah menciptakan Adam dari segenggam tanah, dari semua jenis tanah. Kemudian keturunannya datang beragam sesuai dengan unsur tanahnya. Ada di antara mereka yang berkulit merah, putih, hitam, dan antara warna-warna itu. Ada yang lembut dan ada yang kasar, ada yang buruk, dan ada yang baik. Dan ada tambahan dalam hadis Yahya, dan ada pula di antara sifat itu, ada pula kaca redaksi hadis di atas adalah riwayat Yazid. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa ayat ini menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesempurnaan kuasanya. Allah menciptakan manusia dari tanah, yang mana manusia pertama adalah Nabi Adam, kemudian manusia berkembang biak dan ketetapan Allah sehingga tersebar ke pelosok bumi dengan berbagai bentuk dan sifat. Kata kunci ketiga yaitu nutfatun. Dalam Mujamul Mufassal Al-Quran terdapat di 12 surat seperti An-Nahl ayat 4, Al-Kahfi ayat 37, Al-Hajj ayat 5, Al-Mu'min ayat 13, dan Fatir ayat 11. Contoh An-Nahl ayat 4. Artinya dia telah menciptakan manusia dari mani, ternyata dia menjadi pembantah yang nyata. Ditafsirkan dari kitab Mahtabah Syamilah, katakanlah dalam tafsir ayat, dia telah menciptakan manusia dari mani, tiba-tiba ia menjadi pembantah yang nyata. An-Nahl ayat 4. Allah Ta'ala berfirman, dan sebagian dari dalil-dalilnya terhadap kamu juga, hai manusia, dia menciptakan manusia dari sperma, kemudian dia menciptakan dari air yang memalukan dengan cara yang menakjubkan. Hatinya diciptakan setelah penciptaan dalam 3 kegelapan. Kemudian dia mengeluarkannya ke cahaya dunia setelah dia ciptakan.
dan ditiupkan ke dalam jiwanya, jadi dia memberinya makan, memberinya rezeki, dan membuatnya tumbuh. Bahkan ketika dia datang ke jalannya sendiri, dia tidak percaya kepada karunia Tuhannya dan puja Tuhannya. Dan dia menyembah orang yang tidak merugikan atau menguntungkan dan berdebat dengan Tuhan. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa ayat ini menerangkan bahwa Allah menciptakan manusia dari air mani. Allah senantiasa mengurusnya, mengaturnya, dan mengembangkannya sehingga menjadi manusia sempurna yang lengkap dengan anggota badannya luar dan dalam. Dicurahkannya kepada nikmat-nikmatnya sampai ketika ia mendapatkan berbagai kenikmatan, ia menjadi penentang Allah. Kata kunci keempat yaitu aswajah. Dalam Murjamul Mufaros dan Al-Fazilul Quran terdapat di 14 surat seperti Al-Baqarah ayat 234, Al-Ra'd ayat 38, Nahl ayat 72, Toha ayat 53, dan Ar-Rum ayat 21. Contohnya Al-Ra'd ayat 38 yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan suatu bukti atau mukjizat melainkan dengan izin Allah untuk setiap masa ada kitab tertentu. Penafsiran menurut kitab Maktabah Syamilah, pepatah dalam tafsir firman Yang Maha Kuasa, dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu, dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan, dan tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan suatu ayat mukjizat melainkan dengan izin Allah. Bagi setiap masa ada kitab yang tertentu. Ayat 38, Tuhan Yang Maha Esa berfirman, dan sungguh kami telah mengutus. Al-An'am ayat kedua, wahai Muhammad, utusan sebelum kamu. Ar-Ra'd ayat 38, kepada umat-umat yang telah mati sebelum umatmu, maka kami jadikan mereka manusia seperti kamu. Mereka memiliki pasangan yang menikah dan keturunannya, dan kami tidak menjadikan mereka malaikat yang tidak makan, mereka juga tidak minum, juga tidak menikah, maka kami jadikan rasul bagi umatmu dari kalangan malaikat seperti mereka, tapi kami mengirimnya kepada mereka orang seperti mereka, seperti yang telah kami kirimkan sebelum mereka dari semua umat orang seperti mereka. Dari hadis Sunan Tirmizi telah menceritakan kepada kami Abu Hisham Ar-Rifai dan Zaid bin Ahzam At-Ta'i dan Ishaq bin Ibrahim Al-Bashri, mereka berkata telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Hisham dari bapaknya, dari Qatadah, dari Al-Hasan, dari Samurah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang membujang. Abu Isa berkata, Zaid bin Ahzam menambahkan hadisnya, dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu, dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Dari keterangan di atas dapat disebutkan bahwa ayat ini menjelaskan sesungguhnya Allah telah mengutus beberapa rasul sebelum Nabi Muhammad, dan Allah telah memberikan mereka istri-istri dan keturunan, dan tidak ada seorang pun yang datang kepada kaumnya dengan membawa mukjizat melainkan dengan izin Allah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.